Oke, kita bakal ngebahas Shou Shimin series volume yang pertama dengan edisi Shunki Gentei Hiwo Tarto Jiken. Yang kurang lebih insiden kue tar musim semi. Kue tar strawberry ya. Hmm. Jadi kita bahas mulai dulu dari chapter yang pertama, Hitsuji no Kigurumi. Ini entah berkaitan langsung dengan story-nya atau enggak susah sih gue bilang kayak gitu. Soalnya ini kayak orang yang pakai kayak macam boneka gitu, baju yang nutupin mukanya gitu, kayak boneka-boneka gede gitu, biasa di tengah jalan suka goyang-goyang gitu. Ya kayak gitulah. Ini cuma boneka domba gitu. Tapi mau dibilang berkaitan dengan story capture yang pertama juga nggak bisa ya, kayak susah dibilangnya kayak gitu. Jadi ceritanya ini begini, si main karakter kita ada Kobato dan juga Osanai. Awalnya pas mau balik pulang sekolah Hokago, itu si Kobato Kun dan juga Osanai-san ini udah janjian pengen makan crepe gitu di toko yang barusan aja buka di daerah kotanya mereka. Cuma ya tiba-tiba ditelepon sama teman masa kecilnya mereka yaitu Kengo. Kengo ini dibilang, "Wih, lu ada waktu nggak sebentar nih? Penting, pinjam waktu lu sebentar gitu, bantuin gua." Jadi mereka itu balik lagi si Kobato Kun ini ke tangga di dekat ruang kelas mereka. Cuma si Osanai-san ini nunggu di depan pintu keluar sekolahnya itu, pintu keluar gedung sekolahnya. Cuma si Kengo ini bilang ada masalah. Masalahnya ini ada barang yang dicolong loh gitu. Tapi kalau menurut si Kobato Kun, gak mungkin barang itu dicolong. Soalnya lu tahu sendiri kan ya, di Jepang itu keamanannya ini udah top level banget, udah secure banget, gak mungkin ada barang yang bisa kehilangan. Tapi di sini aneh gitu kan, gak mungkin ada barang yang dicolong. Yang barang yang dicolong ini apa? Punyanya si Yoshiguchi. Yoshiguchi-san ini cewek yang ada di gambar paling kanan ini. Itu dia kehilangan posetonya dia. Itu kayak semacam dompet tas warna merah dengan ada talinya gitu. Cuma dalamnya itu warna putih. Kenapa bisa hilang? Di sini dicari sama mereka keliling-keliling, cuma di lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat itu nggak ketemu sama sekali selama 30 menit. Sudah yang udah dijanjin sama si Kenko, cuma pinjam waktunya kan 30 menit. Dan itu nggak ketemu sama sekali. Nah, di sana ada yang aneh gitu loh. Tadi kan di awal lu lihat ada dua cowok lagi yang di bagian kiri. Itu ada dari Shimomura, Shimomura yang pakai baju seragam sekolah yang hitam, itu udah cabut duluan balik, nggak ngebantu nyariin posetonya si Yoshiguchi. Dan si Takada ini aneh, pas ditelepon itu dia lari-lari entah dari lantai satu, lantai tiga, lantai empat, nggak tahu posisinya di mana. Pas ditelepon sama si Kengo, tahu-tahu dia ada di luar sekolah gitu, tangannya dia lagi hoi-hoi gitu, tangannya ngabai ke atas. Ngapain coba, ini orang nggak jelas banget kan gitu, lari-lari terus kayak main petak umpet jadinya, bukannya bantuin nyari barang kayak lari ke sana lari ke sini gitu. Ujung-ujungnya ya nggak ketemu dan mereka bubar setelah itu. Dan terakhir si Kuwato Queen ini merasa aneh aja gitu, dia duga kalau si Takada-san ini yang merupakan pelaku utamanya gitu. Cuma kalau dipikir-pikir, dalam posetonya itu nggak ada barang sama sekali yang berharga, nggak ada uang, nggak ada barang yang penting-penting banget, cuma isinya itu kayak notes, gunting, sama pensil atau pen gitulah, sama lip balm. Lip balm ini ya nggak gitu penting-penting banget dong, nggak ada uang juga dalamnya, tapi buat apa dicolong gitu logikanya. Dan dia diskusin sama Osanai-san di depan pintu sekolah gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya cuma perkiraannya ini cuma ada dua hal yang kepikiran sama si Kobato Kun. Entah itu sengaja dicolong, tapi itu nggak mungkin banget dicolong. Dan juga disembunyiin, dikerjain gitu. Dan si Osanai-san bilang ada satu hal lagi yang kemungkinan gitu. Bisa aja itu kayak si kakek ini kayak semacam ada suatu hal yang pengen dilakuin sama posetonya tersebut, ntar ujungnya dibalikin lagi, kayak dimasukin apa barangnya gitu, dan juga ntar diseludupin barang apa gitu lah di dalamnya, terus dikerjain di sini atau lebas dibuka hancur gitu, meledak keluar barang apa gitulah, ya semacam kayak gitu. Si kakek kayak dikerjain lah gitu. Dan ujung-ujungnya singkat cerita lah, kalau biar nggak kepanjangan, posetonya ini ditemuin sama Osanai-san. Posisinya kalau nggak ada di dalam gedung sekolah, ya kondisi di luarnya itu kan hujan, gak mungkin banget dong kalau dia sembunyi di tempat luar terbuka, ntar kena air pasti bermasalah ujung-ujungnya kalau emang dia ini pengen dibalikin lagi. Soalnya kan gak mungkin banget dicolong, logikanya pasti cuma diambil terus sementara ntar dikerjain dibalikin lagi itu posetonya.
Dan sesuai dugaan, pasti disembunyiinnya di tempat yang ada atapnya gitu. Dan ditemuin sama si Osanai-san ini di tempat kayak semacam ruangan buat nyimpen kayak tabung-tabung gas gitu. Di dalamnya itu ada kayak semacam tali, kok aneh gitu, ada tali-tali warna merah dan ditarik sama si Osanai-san. Itu ternyata Posetonya yang dibilang sama Kubato-kun, yang ternyata benar. Dan di dalam itu pas dicek itu benar, ada sebuah kayak semacam kayak tube gitu, kayak silinder tabung dalam tasnya Posetonya tersebut, punyanya Yoshiguchi-san tersebut. Dalam tasnya itu ada barang lagi satu, kayak semacam tabung silinder itu isinya kayak semacam surat kayak gitu nggak aja. Dan akhirnya datang lah itu si Takada dari belakang, dan si Takada ya ketahuan kalau si Takada ini sebenarnya dia itu pengen kayak nyampain surat cinta, cuma dia nggak berani secara terus terang, cara cara langsung. Jadi dia ambil tasnya si Yoshiguchi-san, dia ambil tuh sih buat masukin surat cintanya tersebut dan pengen dibalikin lagi. Cuma pengen dibalikin itu nggak sempet waktunya gitu, udah keburu selesai pas jam olahraganya. Soalnya kan ini Posetonya ini hilang pas habis jam olahraga gitu. Nggak sempet gua ceritain ya di awal lah. Hilangnya pas kapan? Ya kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya si Takada-san ini berhasil balikin lagi itu Posetonya tersebut cuma secara diam-diam, entah nggak tahu surat cintanya itu dimasukin juga atau enggak, ya itu nggak diceritain di capture yang pertama ini. Dan akhirnya semua masalah ini berhasil selesai dengan aman tanpa ada problem gitu. Soalnya kan kalau nggak ditemuin itu Pochetonya tersebut, katanya pengen dilaporin ke polisi. Soalnya percuma kalau barang hilang dilaporin ke guru, pasti ya udah dilewatin aja gitu masalahnya, kayak yang nggak dianggap, nggak dipedulin, nggak diurusin sama para guru. Jadi ya percuma aja gitu kan kalau barang hilang nggak nggak diurusin, ya jadi mending langsung dilaporin ke polisi. Cuma si Kobato-kun ini nggak mau masalah itu tambah gede, karena kan mereka itu shoshimin, orang biasa, gak mau terlalu ikut campur dengan masalah urusan besar gitu, apalagi sampai sekelas polisi gitu. Dia nggak mau beribet dengan selevel itu. Jadi ujung-ujungnya si Kobato-kun ini sama Osanai-san yang menyelidiki kemana hilangnya barang tersebut loh, logikanya sana. Ini pengen hidup dengan tenang ujung-ujungnya, tapi malah nyusahin diri mereka sendiri gitu. Jadi banyak hal yang problem perlu dia selesain secara pribadi, Pak. Walaupun itu bukan urusannya mereka. Capture yang kedua kali ini titlenya For Your Eyes, sesuai dengan namanya, untuk mata kalian. Jadi lebih ke visualisasi sih ya gambaran capture kedua ini. Sesuai dengan maknanya ya, merupakan misteri dari teka-teki juga, teka-teki gambar gitu. Inti ceritanya, di awal capture kedua ini ada Kobato-kun dan juga Osanai-san yang ada di toko buku. Setelah itu mereka ingat kalau ada janjian buat beli kue Ichigo Tarto. Dan di toko buku itu kebetulan ada Kobato-kun ini ketemu sama si Kengo yang lagi-lagi cari referensi buat kegiatan interviewnya dia. Interview dari Bukatsu atau mungkin eskul ya gitu di bahasa Indonesia. Sepertinya ini lagi-lagi ya si Kengo ini minta bantuan ke Kobato-kun buat ngebantuin interviewnya dia gitu. Jadi buat kayak minjem pengetahuannya si Kobato-kun gitu. Soalnya ini kan ada teka-teki misteri kayak gitu mungkin. Selesai dari toko buku, Kobato-kun ini naik sepeda boncengan sama si Osanai-san buat beli Aris no Shunki Gentei Ichigo Tarto. Sesuai namanya, Aris ini merupakan toko kue yang ada di sekitar sekolahan Mizukami Koukou. Dari toko buku ke sana lumayan ada sih jaraknya ya. Karena Shunki Gentei Ichigo Tarto, dari namanya Shunki Gentei itu artinya limited edition. Di musim semi doang ada, kebetulan mereka berdua, Osanai-san dan juga Kobato-kun, dapat 2 kotak yang terakhir dijual. Soalnya kan itu limited edition ya, dan pas-pasan banget mereka datangnya. Sementara mereka ini ke minimarket buat beli susu kotak gitu kan. Kuenya ini Ichigo Tarto tersebut itu kan mereka taruh di dalam keranjang sepedanya mereka. Dan sialnya keranjang sepeda mereka itu barengan sama sepedanya itu dicolong sama anak sekolah Mizukami Koukou gitu. Sepedanya sih nggak ada seberapa gitu buat si Osanai-san, tapi Ichigo Tarto-nya tersebut kuenya itu yang limited edition. Karena itu ya si Osanai-san ini sedikit shock aja sih gitu. Si Osanai-san ini kan juga anak orang kaya ya, tinggalnya di mansion gitu. Mungkin ntar kalian bisa lihat di episode kedua kalau masuk ke bagian kejadian For Your Eyes ini. Ya dia sih cukup shock aja di sana si Osanai-san. Dan besokannya sesuai janji si Kobato-kun buat ngebantuin Kengo buat interviewnya dia ke ruang eskul seni rupa. Di sana yang di interview itu ada Katsube Senpai. Dia ini dititipin gambar semacam
gambar semacam pastel color yang aneh dan jelek banget gitu. Tapi yang nitipin itu bilang gambar itu sekai de ichiban koushou na e datte. Itu gambar yang paling spektakuler yang ada di dunia gitu. Gambarnya itu matahari, gunung, ladang padi gitu kayak sawah, dan rumahnya itu ada rumah petani gitu. Dan ada orang tua anak yang naik kuda, seperti yang mungkin kalian bisa bayangin lah gambar anak SD gitu, gambar ladang sawah gitu, dan juga ada matahari, gunung. Ya kurang lebih gambarnya kayak gitu lah yang gua tangkep. Cuma ya gambarnya yang sebenarnya itu kayak gimana ya gua nggak tahu, karena kan ini novel cuma tulisan doang gitu. Ntar kalian lihat sendiri ya di animenya kayak gimana gambarnya itu. Tapi yang pasti gambarnya jelek banget katanya di ceritanya. Gambar tersebut digambar di atas sebuah kertas scan gitu. Kertas scan ini cuma ada dijual di Jepang gitu. Di bahasa Jepang tulisannya Kentokami. Ukurannya ada macam-macam, cuma yang dipakai kali ini dalam ceritanya itu ukurannya B5. Orang yang nitipin gambarnya ini si Ohama Senpai, dia udah lulus dari 1 tahun yang lalu gitu. Totali jadi udah ada 2 tahun nggak ada kontak sama sekali sama si Katsube Senpai ini gitu. Udah dititipin sama 2 tahun itu nggak diambil lagi barangnya, gambarnya nggak ada kontak sama sekali. Dicari-cari orangnya juga nggak tahu kemana, kayak ngilang aja gitu tanpa jejak. Katanya sih udah pindah rumah ya gitu rumornya. Dan sekarang dia ini bingung gambarnya itu mau diapain gitu sama si Katsube Senpai. Dan gambarnya tersebut ada 2 jenis yang kelihatan gambarnya sama dan dikasih nama Mitsuno Kimi ni Mutsuno Nazo. Kalau gua artiin ke Indonesia, mungkin untuk kamu yang ketiga ada 6 teka-teki. Latar belakangnya itu si Ohama Senpai ini pernah mendapatkan penghargaan pameran tingkat prefecture Jepang, dan dia ini juga ngincar pameran tingkat internasional Jepang gitu. Dan kebanyakan lukisannya itu oil painting yang bertema warna merah gitu. Jadi sedikit gak nyambung aja kali ini yang gambaran pastel colornya di itu warnanya hijau dan juga temanya biru. Ya gambar ladang sawah padi dan juga kayak langit biru lah gitu. Orang yang di sekitarnya itu yang ngedukung kegiatannya Ohama Senpai ini cuma abangnya doang dan juga ada seorang anak kecil gitu. Di sini kalian bisa nggak nebak maksud dari tujuannya Ohama Senpai ini buat gambarnya tersebut? Jadi begini, singkatnya gambar tersebut merupakan permainan teka-teki gambar buat seorang anak kecil yang umurnya 3 tahun tersebut yang tadi gue bilang sebelumnya. Karena entah kenapa anak tersebut udah bosen, karena tahu sendiri lah anak-anak itu umur segituan agak sedikit labil ya. Atau si Ohama Senpai ini bermasalah dengan orang tuanya, jadi gambar tersebut nggak jadi diserahin dikasih ke anaknya tersebut. Jadi dibiarin aja dititipin terus gitu sama si Katsube Senpai. Perbedaannya itu ada 6 sesuai dengan namanya Mutsuno Nazo. Ada 6 teka-teki. Yang pertama ada corak putih di belakang kaki kuda. Yang kedua itu di gunung paling kiri. Itu ukurannya berbeda. Yang ketiga dalam rumah petani ada jam yang menunjukkan waktu yang berbeda. Yang keempat padi di sawahnya itu jumlahnya berbeda kalau dihitung. Yang kelima di hutan bagian kanan pohon urutan kedua itu tingginya berbeda. Dan yang terakhir 6 ke 6 ya, ke yang ke-6 ukuran mataharinya itu sedikit aneh aja berbeda gitu dibanding yang satunya lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Gue gak bisa tunjukin gambar, mungkin ntar kalian animenya tayang kalian bisa lihat. Jadi perbedaannya cuma 6 itu aja. Jadi berdasarkan novel yang gue jelasin ulang seperti itu. Soalnya novel ini kan tulisannya Jepang semua, jadi perlu gue bahas lagi, gue ceritain seperti ini. Dan tujuan gambarnya itu ya buat anak umur 3 tahunan tersebut yang dibilang tadi. Sesuai namanya juga kan, Mitsuno Kimi ni, untuk kamu yang ketiga, untuk kamu yang umur 3 tahun lah gitu. Habis Katsube Senpai tahu Ohama Senpai gitu maksudnya dari tujuan dia ngebuat gambar tersebut, langsung disobek-sobek gitu gambarnya. Kesel aja kan gitu, dititipin gambar yang nggak jelas banget sama bertahun-tahun dan orangnya nggak tahu ngilang kemana, nggak ada kabarnya. By the way, awalnya kan si Kobato-kun ini udah sempet mau nyerah gitu, nggak mau ngebantu sama sekali. Tapi karena ya barang si Osanai-san tanya, yakin lo nggak mau ngebantuin gitu, sama si Osanai-san bilang seperti itu. Jadi ya akhirnya mereka berdua ini ya barengan lagi mecahin teka-teki gitu. Capture ketiga ini gak jelas banget, gue bilang oishi kokoa no sukurikata, ya cara ngebuat kokoa yang enak kayak gitu mungkin bahasa Indonesianya. Ya di awal chapter ini ada sepeda Osanai-san yang dicolong. Di chapter sebelumnya itu ditemuin sama polisian sekitar lingkungannya mereka. Dan karena setiap sepeda anak sekolah dari Funako itu didaftarin ke sekolahan, jadi bisa langsung ketahuan gitu kalau itu sepedanya punya si Osanai-san. Dan dipanggil lah si Osanai-san ini ke
Seitoso dan Shitsu. Ini kalau gua Indonesia sisasikan itu kayak dipanggil sama guru BK kayak gitulah, biasa yang murid bermasalah. Jadi sih dari sana si Osana-san ini mentalnya down dan bad mood lah gitu. Tadinya mau refreshing belanja atau ditraktir sama si Kubato-kun gitu rencananya. Cuma tiba-tiba ya dapat message lagi dari si Kengo, dia ngajak ke rumahnya sekalian bareng si Osana-san gitu. Dan di rumahnya Kengo ini mereka bertiga disuguhin, bertiga sih ya, berdua harusnya, si Kobato Kun sama si Kusanai-san. Mereka ini disuguhin sama si Kengo Kokoa, dan langsung aja sih masuk ke kesimpulan ceritanya. Jadi kali ini mereka, Osanai-san dan Kobato Kun dan juga bareng kakak perempuannya si Kengo ini di dapur nebak cara si Kengo ini ngebuat kokoanya tersebut yang tadi. Jadi ya dia itu bikinnya pakai oven elektrik yang ukurannya besar kayak gitu, 3 gelas cupnya tersebut barengan susu kotak gitu. Barengan susu kotak itu yang langsung dimasukin ke ovennya tersebut dan dibikin di sana dipakai oven tersebut. Simpel kan kayak gitu. Nggak jelas banget, ngapain kayak lu nebak cara ngebuat cocoa doang, nggak ada gunanya banget. Makanya ini gue bilang chapter yang paling nggak jelas banget di awal cerita. Chapter keempat ini Harafukuru Waza, yang definisinya menahan hal yang sebenarnya pengen kita ungkapkan, kita bicarakan tapi ditahan aja gitu, nggak diungkapin sama sekali. Jadi latar belakangnya di hari H selesai ujian pertengahan semester, dan si Usanai-san ini lagi bad mood aja karena di pertengahan ujian ada yang sengaja buat trap mecahin botol minuman multivitamin dari belakang lemari tempat penyimpanan sapu pelan gitu. Jadi di belakang kelas mereka itu ada kayak semacam lemari kecil yang buat nyimpen ya alat buat bersih-bersih lah gitu ya. Dan dari sana itu tiba-tiba ada suara pas lagi mereka ulangan, itu lagi ada suara pecah gitu, botol biar pecah gitu di tengah lagi ujian. Jadi satu ruangan kelas itu ya buyar raya konsentrasinya mereka, dan ya you know lah, tadinya udah inget jawabannya mau nulis apa jadi lupa lagi gitu mau ngisi apa di lembar jawabannya. Mungkin belum sempat gua sampaikan ya kalau sebenarnya si Osanai-san ini beda kelas sama si Kobato Kun. Jadi selesai ujian pulangnya itu si Kobato Kun ini sempat tidur siang dan telepon rumahnya ini bunyi dari si Osanai-san yang ngajakin makan ke toko kue Humpty Dumpty. Dan sampai di toko kuenya itu si Kobato Kun ini baru nyadar kalau HP-nya itu ketinggalan di kolong meja kelasnya, dan dia sempat balik lagi sih ke sekolah buat ngambil HP-nya balik. Dan tapi sebelum dia nyadar kalau HP-nya itu ketinggalan di sekolah, itu si Osanai-san sempat curhat dulu yang kayak tadi Dogo bilang kalau dia itu lagi bad mood bla 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 lah gitu. Lagi ulangan tiba-tiba suara pecah-pecah gitu di belakang. Dan dari sana si Kobato Kun sempat datang ke kelasnya Osanai-san buat ngecek sebentar, nggak ketemu hintnya sama sekali kalau ada orang yang melakukan sengaja ngebikin trap botol pecah kayak gitu. Tapi yang ditemuin cuma ada satu sih, di sebuah meja itu ada kayak semacam lakban yang ada coret-coretan contekan gitu buat ulangannya. Dan ya nggak ketemu apa-apa sih di kelasnya selain contekan doang, dan disobeklah contekannya itu dari kayak semacam lakban itu bisa langsung cabut dan ya dimasukin di kantongnya si Kobato Kun, dan baik lagi si Kobato Kun ini ke tempatnya Osanai-san Humpty Dumpty, dan ya jadi sebentar doang habis itu langsung balik di sana. Dan perjalanan balik ke rumahnya pulangnya itu mereka ketemu sama orang yang nyolong sepedanya Osanai-san. Di chapter kedua itu kan gue sempat cerita kalau ada orang yang nyolong kan sepedanya Osanai-san pas lagi ngebeli kue di Aris. Dan sepedanya itu kelihatan lagi sama orang tersebut dipakai buat ngebut-ngebutan gitu lah. Dan dari sana ya si Osanai-san ini tambah baperan dan frustasi aja sih. Chapter kelima yang ini sebagai penutup ya dari volume pertama ini panjangnya bukan main. Hampir setengah dari novel ini isinya cuma buat chapter 5 doang loh. Jadi ya mungkin dari yang sebelumnya jadi agak ada sedikit jarak gua posting ini video. Koro no Kokoro. Titlenya ini kalau di Indonesia sisasikan ya jadi hati serigala atau hati musang kayak gitulah ya. Yang definisinya lebih ke hati orang yang demen bertindak jahat atau licik kayak gitulah. Jadi si Osanai-san ini dipanggil lagi ke dua kalinya buat ke ruang BK setelah yang sebelumnya mungkin di chapter kedua itu. Yang pertama si Osanai-san ini dipanggil karena sepedanya ini dicolong sama Sakagami, anak sekolah dari Mizukami Koukou. Kebetulan ditemukan ada di rumah orang lain yang lagi kemalingan gitu. Jadi sempat dianggap si Osanai-san ini dianggap sebagai maling gitu. Jadi
dia dipanggil ke ruang BK yang pertama kalinya, dan rumah orang yang kemalingan itu namanya Yoki Beson. Dan Musanai-san ini sendiri udah jelasin sih di situ kalau dari sebelumnya sepedanya itu dicolong sama anak sekolah Mizukami Koko. Dan di capture kelima kali ini, yang kedua kalinya Osanai-san ini dipanggil ke ruang BK. Itu karena dianggap kelalaian dalam pengelolaan sepedanya itu. Jadi ya sepedanya itu kan yang dicolong sama Sakagami anak sekolah sebelah Mizukami Koko. Yang ditemuin pihak sekolahnya Osanai-san itu, Funako. Jadi kondisinya itu terbengkalai gitu di tengah jalan, rantainya putus dan ban sepedanya juga udah rusak kena giles mobil. Sepulang dari sekolah di hari yang sama itu juga, habis si Osanai-san ini dipanggil ke ruang BK, ya dia bareng sama si Kobato-kun ini datengin tempat di mana sepedanya itu dibuang, sepeda yang rusak itu sama si Sakagami. Di sini pertanyaannya, gimana ceritanya sepeda itu udah dicolong sekarang malahan dibuang begitu aja? Di capture keempat kan yang terakhir si Osanai-san ini ngeliat lagi si Sakagami yang pakai sepedanya dia itu ngebut-ngebutan gitu kan, gue bilang terakhir. Dan pas dia ngebut-ngebutan itu kan dipakai buat nanjak gitu, dan lantainya copot di sana. Dan kelihatan sih si Sakagami ini ya lagi buru-buru gitu ya, dia kesel gitu terus ditendang gitu ban sepedanya, ban depannya. Lebih tepatnya mungkin ya kayak diinjak gitu, dia lempar gitu ya, toh kan ke jalanan diinjek-injek gitu sampai hancur ban depan sepedanya. Jadi dia ini ya kurang lebih lagi kayak buru-buru gitu ke sebuah tempat. Tepatnya jam sekitar 4.30 sore gitu. Dan ini ada minibus yang lewat ngejemput orang buat ke sekolah mengemudi di kota sebelahnya tempat dia tinggal. Habis sepedanya dibuang kayak gitu aja, si Sakagami itu ya langsung naik itu busnya ke sana, ke tempat sekolah mengemudi tersebut. Dari awal sih Osanai-san ini udah kayak relain gitu aja ya, tapi kali ini kelihatan sih emang udah habis bener kesabarannya si Osanai-san ini. Ya bisa dibayangin aja sih, udah dari awal masuk SMA mau jadi shoshimin alias jadi orang biasa dengan keseharian yang tenang gitu jalanin masa SMA-nya, tapi malah kena banyak masalah gitu dari sana sini. Dan musibah dari kue yang dia beli limited edition itu Shunki Gentei Shigo Tarto yang dibuang gitu, shot gitu, dibuang ke lantai. Itu kalau nonton animenya di episode 1 lu tau lah feelingnya gimana banget. Jadi banyak gitu di jalanan, sepedanya terus dicolong lagi dan dipanggil ke ruang BK disangka maling. Sekarang sepedanya ini balik lagi tapi keadaannya rusak gitu, apa nggak sakit hati gitu kan ya si Osanai-san ini. Dan dari sana Osanai-san ini ambil tindakan sendiri, bakal nuntut ganti rugi gitu ke si Sakagami yang nyolong sepedanya, yang biasanya itu selalu barengan si Kobato-kun, si Osanai-san ini. Tapi kali ini ya emang bener-bener ambil tindakan sendiri, bener kayak putus kontak gitu. Dihubungin sama si Kobato-kun itu juga nggak ada respon sama sekali. Berapa hari si Kobato-kun ini ya jadi panik kayak gitu dong. Ya seharusnya sebagai Shoshimin si Kobato-kun ini juga nggak ikut campur dengan orang lain gitu. Tapi kali ini ya dia sampai manggil si Kengo gitu, karena kalau sampai adu jontos itu sama grupnya Sakagami. Di episode pertama lu bakal lihat kan itu ada grupnya Sakagami di animenya, yang bakal menang totali kalau si Kobato-kun sendirian gitu. Dan kali ini si Kobato ini pakai kemampuan analisanya lagi. Awalnya kan dia emang peraturannya nggak boleh ikut campur urusan orang lain, nggak boleh ngebantuin sama sekali gitu, karena dia mau jadi shoshimin gitu ya, orang biasa, nggak boleh ikut campur urusan orang. Dan dari sini kelihatan motivasinya di balik tindakan grupnya Sakagami tersebut dianalisa sama si Kobato-kun. Singkat ceritanya seperti itu. Kalau gue ceritain sih secara lengkap panjang bener. Penipuan berencana gitu. Itu grupnya si Sakagami, anak sekolah Mizukami Koko. Pertama sih si Sakagami ini kan harusnya baru 15 tahun itu, dan gak seharusnya dia bisa bikin SIM karena umur minimal dalam ceritanya itu wajib 16 tahun buat bikin sebuah SIM kendaraan bermotor roda 2 gitu. Kedua, kenapa sepedanya ini yang dicolong itu bisa ada di rumah orang lain? Yang tadi gue ceritain itu ada di rumahnya Yoki Beson. Itu karena Sakagami ini dia dipaksa bikin SIM tersebut dengan atas nama orang lain, atas nama si Yoki Beson, yang nantinya dipakai buat modus penipuan peminjaman uang. 10 hari setelah hal tersebut, gak lama ya seperti analisanya dia tepat gitu, si Kobato-kun ini ngelihat ada berita di daerah kalau grup anak SMA ditahan sama pihak kepolisian setempat karena melakukan penipuan dengan kartu identitas SIM yang nggak valid atas nama Yoki Beson kayak gitu. Ujungnya ya si Osanai-san ini masih belum turun tangan gitu ya, untungnya aja kayak gitu, belum ikut campur gitu sama grupnya Sakagami.
Jadi ya, last kesimpulan semua story di volume 1 ini cerita tentang anak SMA yang bernama Osane-san dan juga Kobato-kun yang mau hidup tenang sebagai seorang shoujimin alias orang biasa di masa SMA-nya gitu, hidup dengan tenang tanpa ada masalah. Tapi malahan di kesehariannya mereka berdua ini banyak ketemu masalah yang ngelibatin mereka sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi worth dibaca nggak sih ini novel? Ya, iya sih. Kalau lu bisa bahasa Jepang, apa susah bahasa Jepang ya? Normal aja sih menurut gua pribadi ya. Karena konteks yang dipakai ini di dalam novel itu ya sehari-hari, tapi dengan penggunaan kata-kata yang sedikit agak rumit itu ya. Ya karena konteks sehari-hari ya, jadi agak sedikit ngebosenin gitu, tapi ceritanya well menarik sih. Secara jadi kesatuan cerita gitu ya cukup menarik. Ntar gue mungkin bahas volume keduanya lagi ya, ditunggu aja sih. Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.